Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yakobus Sijabat selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Bagus Safak Maulana, kemudian ada saya sendiri Nisa Kusmawardani, dan kemudian ada Muhammad Wildan Kalimullah. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengambilan keputusan menurut variabel costing untuk menerima atau menolak pesanan khusus pada toko roti Raffi. Kemudian yang selanjutnya langsung saja kepada pembahasan, yaitu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan taktis adalah pengambilan keputusan yang terdiri dari berbagai alternatif dengan hasil yang terlihat langsung dan terbatas. Tujuan dari pengambilan keputusan taktis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing dapat dicapai oleh suatu perusahaan. Pengambilan keputusan taktis juga harus bisa mendukung tujuan dari keseluruhan perusahaan, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau berskala kecil, yaitu memproduksi sendiri daripada membeli. Yang selanjutnya ada konsep biaya. Konsep biaya merupakan semua pengorbanan yang harus dilakukan dalam suatu proses produksi yang dinyatakan dalam satuan moneter pada harga pasar saat ini, baik yang sudah diproduksi maupun yang belum diproduksi. Pengertian variabel costing. Menurut Mulyadi, variabel costing merupakan salah satu metode untuk menentukan biaya produksi dengan mempertimbangkan dan hanya membebankan biaya produksi suatu variabel yang dinyatakan sebagai biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Biaya diferensial. Biaya diferensial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Biaya diferensial meliputi seluruh biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan yang terpengaruh oleh pengambil keputusan. Selanjutnya yaitu kriteria variabel costing untuk menerima atau menolak pesanan khusus. 1. Ketika dalam kegiatan produksi normal terdapat kapasitas yang menganggur. Kedua, ketika pendapatan tambahan lebih besar daripada biaya tambahan, maka pesanan khusus dapat diterima. 3. Jika pendapatan tambahan lebih kecil daripada biaya tambahan, maka pesanan khusus sebaiknya ditolak oleh perusahaan. Contoh dari kasus kami yaitu di toko roti Raffi. Toko roti Raffi merupakan toko yang bergerak di bidang produksi roti. Toko roti Raffi dalam menjalankan aktivitas usahanya terkadang mengalami peningkatan maupun penurunan. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari toko roti Raffi tahun 2020, toko ini dapat memproduksi lebih dari 5 jenis roti dan dapat menghasilkan lebih dari 1.000 bungkus per bulannya. Dengan berkembangnya toko ini terkadang mendapatkan pesanan khusus dari pelanggan di luar dari aktivitas produksi toko dalam keadaan normal. Baik, yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Jadi di sini pemilik toko itu terkadang dihadapkan pada sebuah keadaan di mana toko tersebut mendapat pesanan khusus dari pelanggan di luar aktivitas produksi normal toko. Jika pemilik menerima pesanan khusus tersebut, tidak jarang hal tersebut dapat memperlambat dan menghambat proses produksi toko tersebut. Namun dengan menolak pesanan khusus tersebut, toko roti Raffi telah menyia-nyiakan peluang yang cukup besar bagi tokonya. Untuk identifikasinya di sini ada beberapa alternatif keputusan. Yang pertama itu menerima pesanan khusus ketika pendapatan tambahan lebih besar dari biaya tambahan dari pesanan khusus tersebut, atau menolak pesanan khusus ketika pendapatan tambahan lebih kecil dari biaya tambahan yang dihasilkan oleh pesanan khusus tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi biaya dan manfaat. Identifikasi biaya dan manfaat dilakukan berdasarkan setiap alternatif keputusan yang akan diambil. Adapun biaya produksi yang dikeluarkan toko Raffi Ahmad selama 1 tahun adalah seperti contoh tabel di bawah ini. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami pada progres kedua mata kuliah Hakmen ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.